Hai people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Higits oi. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan lancar-lancar urusannya. Yang lagi ujian, semangat belajar. Semoga bisa ujiannya dapat nilai bagus. Dan kali ini aku mau sharing pengalaman aku setelah beres praktikum di semester 2 ini. Ini praktikum kimia di lab TU Berlin. Gimana praktikum selama 1 semester dan kena mental apa aja, aku akan sharing. Kayak aku bersyukur udah selesai. Jadi yang pertama, sistem nge-lab di TU Berlin tuh kayak kita nggak ditentuin hari ini kerjaan apa. Tapi gini, jadi dalam 1 semester kita punya misalkan 15 percobaan atau 16 gitu, sekitar segitulah. Terus kayak kamu harus selesaiin ini semua dalam 1 semester. Tapi satu percobaan tuh kayak bisa sampai ada yang 3 hari, bahkan seminggu lebih. Terus jadwal nge-lab kita tuh kayak Senin sampai Rabu, 3 hari dari jam 13 sampai jam 18. Jadi terserah kamu mau datang jam 2, jam 3, mau cuman kerjain 3 jam, 4 jam. Yang penting kayak dalam 1 semester kamu bisa selesaiin semua percobaan yang harus wajib kalian lakuin itu. Nah, teman-temanku tuh kayak di lab tuh ada yang dalam waktu tengah semester gitu kayak udah beres. Jadi kayak cepet banget di awal, gesit banget, tapi di akhir udah tenang. Ada yang kayak di awal tenang-tenang gitu, terus di akhirnya kayak 2 minggu setelah praktikumnya mau beres, kayak dia masih sibuk banget keteteran, dan bahkan bisa dihitung gak lulus karena masih banyak yang belum selesai gitu kan. Kalau aku sih kayak aku harus banget setiap hari masuk gitu, karena aku juga gak yang terlalu cepat kerjanya, dan aku harus baca skrip tuh kan lama gitu yang ngulang-ngulang. Finally aku udah beresin semuanya sama protokol-protokolnya sebelum waktu praktikumnya tuh abis gitu, kayak sekitar seminggu sebelum aku udah beres semuanya. Alhamdulillah kayak masih syafan gitu, masih keburu. Itu parah banget sih, sampai kayak aku tuh di tengah semester tuh kayak masuk rumah sakit gara-gara kayak kecapean aja. Kayak dari Senin sampai Rabu itu tuh siang tuh kayak nge-lab terus. Kita kayak aku lupa minum, lupa ini, terus kayak dokternya bilang kamu kering banget. Kering dalam artian kayak cairan tubuh aku tuh kayak aduh kurang banget, sampai darah aja tuh nggak bisa diambil darah gitu kan, pakai suntikan tuh nggak bisa. Kayak udah sampai kulit tuh kering juga dalam-dalamnya, apalagi tubuhnya. Itu yang bikin aku tumbang waktu itu di tengah. Terus kayak akhirnya setelah itu teman-teman aku kayak selalu ingetin aku untuk minum. Udah minum belum? Minum dulu, abisin minumnya gitu kan. Itu penting banget minum, karena kalau udah nge-lab kayak kita tuh dari siang sampai malam sampai sore tuh kayak anteng aja ngerjain praktikum, lupa minum, kita berdiri terus, kayak lupa ngedip juga, kocak banget. Jadi kena mental yang pertama. Kayak jadi gini, selama praktikum tuh kayak orang-orang sibuk banget kan, jarang banget komunikasi, yang bikin kita unterdruk atau tertekan dan stres itu mereka juga, karena mereka kerja gesit-gesit, gak bisa kalau kita nanya tuh mereka jarang banget mau bantu. Kayak kita harus kerjain sendiri-sendiri. Untungnya kayak aku punya teman Indo di satu lab itu, kayak kita selalu ketawa-ketawa, cuman kita yang beneran ketawa-ketawa di lab itu. Kayak semua orang yang lain, semua orang Jerman kayak kerjain dulu cepet terus pulang, nggak ada kayak bercanda-bercanda tuh, nggak ada. Kayak mereka serius banget sumpah. Itu cuman aku sama temanku doang, sahabatku doang yang kayak ribut banget, berisik. Itu yang pertama. Karena kalau misalnya gak ada dia, udah aku juga stres banget mungkin ya, karena semua orang Jerman gak bisa diajak bercanda, ngobrol pun susah. Terus yang kedua, jadi gini, karena ada asisten asisten lab yang sangat-sangat kadang jahat gitu. Dia cewek, kayak mungkin entah kayak lagi PMS juga. Kadang dia baik. Jadi sebenarnya kalau di lab kayak ada sekitar 3 atau 4 asisten, cuman kayak aku sama temanku ini, sobatku yang Indo ini, selalu kena sama dia nih, si asisten lab yang dia tuh bisa dibilang kayak ketua asisten labnya, tapi bener-bener dah galak banget. Oke, jadi contohnya gini, karena mejaku dan temanku ini ada di depan, persis setelah tempat para asisten berada, jadi kayak selalu kelihatan gitu sama mereka apa yang kita lakuin. Sama contoh kecil aja, pakaian aja ya. Misalkan aku pakai kaos kaki pendek, kelihatan gitu kan, kayak sedikit sih mata kaki gitu kan. Terus kayak itu pas lagi duduk, kalau berdiri tuh kayak ketutupan jeans, cuman karena pas lagi duduk kelihatan, terus dia marahin kita gitu.
kita udah bilangin kan, pakaian kalau nge-lab harus ketutup semuanya. Kalau jeans kamu kalau masih duduk kayak masih ngeliatin si mata kakinya, kamu harus pakai kaos kaki panjang gitu kan. Oh my god, kayak kita dibilangin kayak gitu itu kayak nggak cuma sekali 2 kali sih, 3 kali kalau nggak salah. Gara-gara ada juga si teman ini pakai celana yang kayak kalau duduk tuh jadi keangkat banget gitu, jadi kayak masih kelihatan kulit si kakinya itu, padahal udah pakai sepatu kets yang tinggi juga kan. Tetap aja kena sedikit kelihatan masalah kecil aja udah dia marahin, dia omelin. Habis itu contoh lainnya kayak misalnya kacamata nih, kan kayak kalau misalnya masuk ke lab tuh sebelum buka pintu lab harus beneran udah pakai kacamata, pakai jas lab, semua tuh udah lengkap, pakai masker. Nah terus kayak aku masih di sini gitu kan, kacamatanya kayak masih set gitu, lupa. Terus itu masuk, habis itu halt, tunggu gitu kan, kacamata turunin gitu kan, oh ya lupa gitu kan. Nah itu pertama tuh pakaian gitu kan, pokoknya dia selalu omelin aja, selalu ribut kalau masalah pakaian. Terus yang kedua nih tentang sampah nih. Jadi contohnya di sini kayak aku punya tisu abis untuk bersihin meja aku kan. Terus di sini tuh misalnya tempat sampah untuk tisu yang terkontaminasi banget sama bahan-bahan kimia. Terus di sini ada tempat sampah yang untuk tisu yang gak terlalu terkontaminasi sama bahan-bahan kimia. Aku kayak buang aja ke yang kontaminasi kan. Soalnya kayak ada bahan-bahan kimianya gitu kan. Terus kayak dia ngeliat, halt, tunggu gitu kan. Wait gitu. Ini nggak terlalu terkontaminasi gitu kan. Tisunya masih banyak yang putih-putih gitu. Kamu buangnya ke sini gitu kan. What? Alright. Kata dia bilangin kayak, yang ini tuh tong sampahnya mahal banget. Maksudnya kayak kalau misalnya buang sampah ini tuh kayak harus bayarnya mahal gitu kan. Jadi tolong ya dipilih-pilih lagi kalau buang tisu yang nggak terlalu terkontaminasi ke sini gitu kan. Oke, gitu. Terus yang ketiga nih, kayak lagi nge-lab nih ya, misalnya aku nanya, ini caranya kayak gimana gitu kan, tolong coba jelasin, kasih tahu, aku nggak terlalu ngerti. Misalnya aku nanya kayak gitu, terus dia ngejawabnya kayak beneran julid gitu, kayak ini Lösungsmittelnya apa, ini pelarutnya apa, dia tanya kayak gitu. Sebelum dia bantuin aku tuh kayak dia nanya-nanya aku dulu, menjebak juga gitu kan. Kadang kalau ditanya sama dia tuh kayak beneran blank gitu kan, nggak kepikiran. Jadi ceritanya waktu itu aku pengen bikin percobaan aku, terus kayak ini harus berapa derajat gitu, aku nggak tahu. Terus dia kayak nanya, ini pelarutnya apa? Terus aku kayak wasser, air. Ya udah, air titik didihnya berapa? Terus kayak 100. Ya udah, terus kata dia, jadi harus berapa kan? Yaudah nanti, pokoknya kamu pikirin dulu, kamu balik ke sana ke belakang, terus abis itu 10 menit balik lagi ke aku, atau aku samperin kamu, baru kita bahas ini gitu kan. Ini tuh kayak bukan cuman tentang airnya harus berapa derajat, tapi kayak gimana cara ngebikin si rancangan si percobaan juga. Aku tuh kayak bingung gitu loh, kayak yang ini selangnya kemana, yang ini pipanya kemana gitu kan. Terus yang ini harus dimasaknya kapan, berapa derajat gitu, aku bingung banget. Terus kayak dia tuh harus nanya-nanya kita dari awal, kayak ininya apa. Jadi kalau kayak gitu gimana, kalau ini gimana, kayak oh my god, I'm asking to you. Tapi dia tanya balik gitu kan. Gitu. Jadi kena mental yang sangat-sangat kena tuh di situ. Kayak kalau lagi mau percobaan tapi kita nggak tahu kayak gimana bikin rancangan alat-alatnya dengan banyak-banyak si bautile atau bagian-bagian alatnya, kayak dia bakalan tanya balik dulu gitu ke kita. Habis itu ini masalah piket gitu kan. Jadi waktu itu aku sama temanku kayak lagi ada jadwal piket abis praktikum. Habis itu kita nyapu di ruangan yang gede itu pakai sapu yang sangat gede. Terus kayak pas ngambil debu-debunya tuh kayak pakai sapu yang kecil gitu kan. Nah terus ada kayak tempat untuk mangkok dari besi gitu, kayak abu, isinya abu-abu gitu, abu-abu arang gitu buat percobaan itu seharusnya. Terus kayak dari awal sejujurnya teman-temanku semua kayak buang setiap debu yang kita ambil dari nyapu tuh ke situ, ke mangkok besi itu. Terus ternyata si asisten ini ngeliat gitu kan, temanku lagi buang ke situ. Terus kayak, halt, wait gitu kan, is this small Eimer, kata dia gitu, apakah itu tempat sampah, dia bilang. Terus kayak temanku kayak bukan gitu kan. Terus mana tempat sampah? Yang itu gitu kan, ya buangnya ke situ. Terus kayak
Oke, dibuang ke situ kan. Terus kayak, tapi selama itu kayak kita selalu buang debu-debu ke situ karena ya itu kayak tempat debu-debu dan arang-arang gitu kan, abu gitu. Terus kayak dia jelasin lagi, itu tuh buat percobaan, bukan tempat sampah. Mangkok besi itu tuh isinya abu, debu kayak gitu untuk percobaan. Alright, terus kayak oh my god, setiap apa ya, something tuh kayak kita yang kena gitu loh, aku dan temanku yang ini kayak wow. Dia selalu apa ya, kayak pilih kasih sih kalau aku bilang ya. Kalau ke kita tuh beneran kita dicek, digerus, dibikin skak, dihabisin gitu. Karena gini, ada temenku dia dari Korea gitu, cewek. Terus kayak kalau misalnya dia nggak bisa, dia tanya ini gimana sih bikin apa alat percobaannya. Terus kayak si asisten ini langsung jelasinnya kayak baik banget. Bagian aku dijelasin sama teman aku kayak dia udah nanya-nanya parah banget, ini gimana, terus, kamu harusnya tahu gitu. Kayak aduh beneran deh, udah kena terus. Kayak someday aku kayak ninggalin botol minumku di sana, lupa ketinggalan, tapi dia baik gitu, kayak dia ngambil botolku terus dia simpenin di ruangan dia, terus kayak besokannya dia taruh gitu kan di depan meja. Terus kayak dia bilang, itu botol kamu kemarin ketinggalan ya? Iya. Terus aku sebenarnya udah nyari lagi banyak tapi gak ada. Iya, aku soalnya amanin katanya, aku ambil, aku simpen ke ruanganku, kata dia gitu. She's so apa ya, aneh gitu. Kadang dia jahat, kadang dia baik. Kayak mungkin waktu itu lagi PMS, marah-marah terus gitu kan, I don't know. Jadi kesimpulannya ya gitulah, lebih banyak kena mental sama asisten-asistennya daripada ngerjain praktikum. Karena gini, ngerjain praktikum tuh santuy, maksudnya kayak kalau kamu bisa manage itu semua, gimana caranya biar satu semester tuh semua percobaan beres, ya beres-beres aja. Cuman yang apa ya, bikin kena mental lagi tuh gara-gara teman-teman yang lain gitu kan. Kayak orang Jerman dan orang yang lebih cepat gesit kerjanya tuh kayak beneran bikin kita kayak oh my god, dia udah beres gitu kan, kita belum. Cuman ya udah, emang tiap orang beda-beda. Terus yang apa lagi ya, yang paling bikin ini juga apa, kayak rada-rada gitu kan, ini masalah laprak. Jadi kayak abis percobaan kan kita bikin lapraknya gitu kan. Kayak kalau hasilnya gini, ada dua bagian, ada bagian analisis sama bagian anorganik. Di bagian analisis, misalnya nih seharusnya tuh 2 gram kan, misalnya kita cari nikel kan, nikel yang punya kita tuh di larutan kita harusnya ada 2 gram. Jadi udah ditulis kan di bukunya asisten. Habis itu kita maksudnya percobaan gitu nge-lab, terus kita misalnya dapat 2,5 gram gitu, itu udah salah gitu loh. Kayak kita cuman boleh kena abu aihung tuh kayak melesetnya gitu ya 2%. Kalau di atas sama di bawah itu udah kita harus ngulang, itu bikin capek. Dan di bagian anorganik tuh kayak kita harus bikin something. Misalnya kalau aku waktu itu bikin sin tuh timah, bikin timah dari kaleng-kaleng apa sih, kaleng makanan itu loh, yang kayak kaleng susu itu. Terus kalau masih ada yang salah, misalnya isinya strukturnya tuh salah gitu-gitu, tuh kayak harus diulang lagi, dikoreksi lagi, dibalikin, bikin lagi sampai perfect. Kita juga harus apa sih, ada grafiknya gitu, kayak IR, infrarednya, spektroskopinya gitu, kayak harus dianalisis aja gitu gimana. Kalau masih belum oke, kayak mereka balikin. Kalau udah oke, abis dikoreksi, kayak mereka baru tanda tangan gitu sih. Kayak oh my god, this is so much, but okay, kita udah beres, mantap. Oke, jadi gitu pengalaman nge-lab semester 2 aku. Gimana, masih kurang ya? No, yang penting kayak kalian tahu gambaran sedikitnya selama nge-lab di TU Berlin tuh kayak gimana. Dan terima kasih udah dengerin curhatan yang sangat tidak jelas ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye!